Apakah salah satu institusi paling berpengaruh di Israel memainkan peran yang terlalu besar dalam mempromosikan fitnah darah terhadap negara Yahudi? Klaim Haaretz sebagai New York Times-nya Israel selalu lebih merupakan soal ambisi dan kesombongan daripada kenyataan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, surat kabar tersebut telah beralih dari sekedar menjadi suara perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka tolak menjadi mengadopsi posisi anti-Zionis dan antisemit yang sama terhadap negara itu sendiri. Hari ini, di Think Twice, kita akan membahas secara mendalam tentang apa yang terjadi di Haaretz dan bagaimana surat kabar itu beserta para pendukungnya menjadi tameng bagi beberapa pembenci Yahudi terburuk di dunia. Halo dan selamat datang di Think Twice. Ketika kita memikirkan bagaimana Israel dan Zionisme telah didemonisasi dan didelegitimasi, kita biasanya, dan memang seharusnya, fokus pada ide-ide, para ideolog, dan kekuatan politik yang menyebarkan fitnah darah terhadap negara Yahudi dan orang-orang Yahudi, dan menjadikannya ortodoksi liberal baru dalam wacana politik dan seni di seluruh dunia barat. Akhir-akhir ini kita banyak membahas bagaimana kaum kiri Yahudi di diaspora memicu lonjakan antisemitisme pasca 7 Oktober dan merangkul pembenci Yahudi seperti wali kota New York City, Zohran Mamdani, dan kaum sosialis demokrat lainnya. Namun mungkin sudah saatnya kita mengakui bahwa sebagian masalah yang tidak kecil adalah caranya. Kaum kiri Israel menjadi tameng kepada para anti-Zionis yang ingin menghancurkan tanah air mereka dan membantu mereka yang ingin membunuh mereka. Mereka perlu menjadi lebih efektif lagi dalam menjalankan perang informasi terhadap negara Yahudi. Di antara mereka yang memperhatikan masalah ini adalah seorang sejarawan dan penulis Israel terkemuka, yang baru-baru ini menulis artikel penting tentang topik ini yang kami terbitkan di JNS. Dan kami merasa terhormat bisa menghadirkan beliau bersama kita hari ini. Gadi Taub adalah dosen senior di Universitas Ibrani di Yerusalem dan penulis beberapa karya non-fiksi dan fiksi, serta penulis skenario untuk TV Israel. Beliau juga pernah menjadi kolumnis untuk Surat Kabar Israel, serta berbagai publikasi lain seperti majalah Tablet, Quillette, dan JNS. Gadi Taub, selamat datang di Think Twice. Hai Jonathan, terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Saya akan mulai dengan menanyakan sebuah pertanyaan mendasar menurut saya. Banyak orang Yahudi di diaspora, termasuk beberapa yang cukup tahu tentang Israel, baik mereka mendukung pemerintah Israel atau tidak, semuanya merasa kesulitan untuk memahami hal ini. Mengapa kaum kiri Israel meniru ide-ide beracun tentang ras dari kaum kiri internasional, yang sebenarnya bukan hanya mengkritik Netanyahu, tetapi pada dasarnya malah mendelegitimasi eksistensi mereka sendiri? Ya, itu memang sebuah teka-teki. Dan kamu tahu bahwa kami punya surat kabar intelektual, surat kabar utama kami, Haaretz, yang sebenarnya adalah media progresif. Dan sebagai media progresif, Haaretz bersikap anti-Zionis karena anti-Zionisme hampir menjadi tolak ukur utama untuk dianggap progresif saat ini, yang membuat kaum progresif Israel berada dalam posisi sulit dan terpojok. Dan menurut saya, dilema mereka semakin tajam ketika mereka mencoba menghindari boikot terhadap Israel dengan justru ikut bergabung dalam boikot tersebut pada dasarnya. Jadi Anda punya para profesor di universitas yang bergabung dengan gerakan BDS dengan harapan bisa menghindari boikot karena mereka berkata tidak, kami ini termasuk yang baik. Kami juga membenci Israel. Lalu mereka mengirimkan makalah mereka dan ditolak karena mereka orang Israel. Kemudian mereka berkata, tidak, kenapa? Padahal kami ada di pihak kalian. Dan menurut saya, Yonatan, kita punya seluruh catatan tentang fenomena ini. Setua antisemitisme itu sendiri. Karena jika Anda melihat struktur dari hal ini, jika Anda adalah korban antisemitisme, sangat menggoda untuk bergabung dengan para antisemit agar bisa menjadi bagian dari mereka. Mendapatkan pengecualian dari menjadi korban antisemitisme.
Tapi saya pikir ini juga punya, Anda tahu, punya dorongan emosional. Karena antisemitisme itu sangat menakutkan. Dan jika Anda membenarkan argumen-argumen yang menentang Israel dan menentang orang Yahudi, Anda menghilangkan bagian irasionalnya dengan mengatakan, tidak, mereka benar tentang genosida. Jadi ini bukan kebencian yang gila atau irasional. Ini hanya kritik humanis terhadap kebijakan Israel. Dan jika saya hanya ikut mengkritik, itu juga menjelaskan fenomena anti-antisemitisme. Terima kasih sudah menyimak Think Twice. Baik Anda mendengarkan kami di salah satu platform podcast maupun menonton kami langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut di bawah nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di platform tempat Anda biasa mendengarkan podcast. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Ya, saya rasa itu sudah jelas. Tapi izinkan saya bahas Sebentar tentang itu, karena Anda tahu saya mengerti posisi Peter Beinart. Maksud saya pernah berdebat dengannya. Saya tahu, Anda tahu, saya sedikit mengenalnya. Dan masalahnya, dia bisa, Anda tahu, berbalik dan bergabung dengan para anti-antisemit untuk terbebas dari anti-antisemitisme. Tapi dia duduk di Upper West Side Manhattan. Dan Anda tahu, apakah Anda tahu, nasib Israel, Anda tahu, dia mungkin, apapun yang dia pikirkan tentang itu tidak memengaruhi dirinya atau orang lain yang memilih Zohra Mamdani, setidaknya tidak secara langsung. Tapi, Anda tahu, itu memang secara langsung memengaruhi nasib orang-orang yang tinggal di Israel. Anda tahu, apakah mereka tidak menghubungkan antara kebencian yang, Anda tahu, slogan dari sungai ke laut dan fakta bahwa mereka tinggal di antara sungai dan laut? Ya, benar. Tapi cara mereka menjelaskannya adalah bahwa orang-orang Palestina sama seperti kita. Dan gerakan pembebasan nasional mereka, atau setidaknya yang mereka anggap, itu bukan gerakan pembebasan nasional. Itu adalah gerakan genosida terhadap orang Yahudi. Tapi jika mereka membayangkan orang Palestina seperti diri kita sendiri, maka konflik ini bisa diselesaikan. Jadi itu membuat pikiranmu tenang. Jadi menyalahkan diri sendiri sebenarnya adalah cara untuk menjaga harapan. Karena jika itu salah kita, itu bisa diperbaiki. Kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Dan karena itu, setelah 7 Oktober, ledakan kebiadaban itu harus dicari-cari penjelasannya. Dan cara untuk mencari-cari penjelasannya adalah persis seperti para antisemit di seluruh dunia mencari-cari penjelasannya. Kamu tahu, seperti para feminis yang mencari-cari penjelasan dengan mengatakan itu bukan kejahatan seksual. Ini adalah perlawanan bersenjata. Bukankah Judith Butler pernah mengatakan sesuatu seperti itu? Jadi cara untuk mencari-cari alasan atas kebencian Palestina adalah dengan mengatakan bahwa tidak, itu hanya kritik terhadap pendudukan. Dan kau tahu, saat aku pertama kali menulis opini untuk Haaretz, opini pertamaku didasarkan pada percakapan di pojok perokok tentang sebuah konferensi rahasia di Eropa yang memang rahasia karena ada orang Arab dan orang Israel dan mereka berasal dari negara-negara di mana bertemu dengan orang Israel bisa menimbulkan masalah besar. Jadi kami harus merahasiakannya. Dan saat itu saya seorang perokok. Saya pikir saya adalah perokok barat terakhir. Jadi saya yang paling menikmati karena saya satu-satunya. Perusahaan itu masih ada di Israel, ya. Jadi saya mendapatkan semua informasi yang sebenarnya. Saya tidak cuma datang ke konferensi untuk mendengar penjelasan resmi yang terbuka. Saya mendapatkan gosip yang sebenarnya, yang asli. Dan saya berdiri di sana bersama seorang pria Palestina yang saya kagumi. Namanya Bassam Eid, yang menentang otoritas Palestina demi mencari pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas Palestina. Dan saya berkata, ya, saya dulu berada di pihak kiri. Dan saya berkata, ya, kita harus mengakhiri pendudukan. Dia menatap saya dan berkata, kami tidak akan membiarkan kalian mengakhiri pendudukan. Dan saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Saya bertanya, maksudmu apa? Kamu tidak ingin mengakhiri pendudukan? Dia berkata, apa kamu gila? Siapa yang akan melindungi kami?
Yang dimaksud adalah bahwa dia adalah orang yang beradab dan peduli pada hak asasi manusia. Dan begitu IDF pergi, mereka akan membantainya. Dia berkata, menurutmu siapa yang akan melindungi kami? Itulah argumennya. Jadi saya menulis sebuah artikel untuk Haaretz yang membuat mereka sangat gelisah. Saya bilang jika Anda peduli pada hak asasi manusia, Anda seharusnya mendukung pendudukan. Karena setiap kali Israel meninggalkan suatu wilayah, hak asasi manusia justru memburuk dengan tajam. Jadi gagasan bahwa mereka hanya menentang pendudukan, bukan menentang keberadaan Israel, atau fakta bahwa orang Yahudi masih hidup, jika mereka hanya menentang pendudukan, maka tidak ada masalah. Lalu kita harus menentang pendudukan di dalam Israel, dan pura-pura bahwa ini akan menyelesaikan masalah. Jadi apa yang terjadi pada 7 Oktober membuat penjelasan ini berada dalam bahaya besar. Karena sulit menggambarkan kebiadaban hari itu hanya sebagai perlawanan terhadap pendudukan. Apalagi karena itu berasal dari Gaza, di mana tidak ada pendudukan. Dan omong-omong, di sana juga tidak ada pengepungan. Memang ada embargo pada beberapa barang tertentu, tapi tidak ada pengepungan. Mereka punya perbatasan dengan Mesir. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan atau inginkan. Jadi, peristiwa 7 Oktober membuat semua itu dalam bahaya. Dan apa yang terjadi pada politik Israel itu menarik. Karena saya tidak yakin pihak kanan akan memenangkan pemilu. Karena jika perang tidak berakhir dengan hasil yang jelas, itu akan menjadi masalah bagi Netanyahu dan koalisinya. Namun perlu dicatat bahwa hampir semua orang di blok sayap kiri, kecuali Yair Golan yang ekstrim dan partai-partai Arab, mengklaim bahwa mereka adalah sayap kanan. Karena yang terjadi adalah, meskipun semua teriakan mereka, Atah Ros, Atah Shem, kamu pemimpin, kamu yang bertanggung jawab, itu terjadi saat kamu memimpin. Koalisi pembantaian, dan semua hal lainnya itu omong kosong. Karena para pemilih telah bergeser ke kanan. Karena jika kamu melihat gambaran besarnya, pihak kiri berkata, jika kita meninggalkan Gaza, itu akan menjadi Singapura di Timur Tengah. Dan pihak kanan berkata, tidak, itu akan menjadi Hamastan di Timur Tengah. Dan coba tebak siapa yang ternyata benar. Jadi tidak masalah apapun yang dikatakan propaganda mereka, para politisi mereka. Demi menang, mereka pura-pura berada di pihak kanan. Dan satu komentar terakhir tentang itu, karena kita melihat Gadi Eisenkot yang sekarang memimpin dalam jajak pendapat sebagai pesaing utama Netanyahu. Kita melihat Ronen Manelis, mantan juru bicara IDF yang menjadi kepala timnya, yang menjalankan kampanyenya, meminta saran dari penasihat Amerika, dan kita punya rekamannya di kamera. Itu tayang di channel 12 ketika dia berkata, apa yang harus saya katakan agar orang-orang berpikir bahwa saya berada di pihak kanan? Orang-orang ini bahkan tidak tahu apa yang diyakini oleh kaum kanan, dan mencoba berpura-pura menjadi mereka. Dan itu sudah sangat menjelaskan. Ya, ada banyak hal yang harus dibahas di sana. Karena, tentu saja, yang pertama, ketika orang Palestina berbicara tentang pendudukan, mereka sedang membicarakan 7 Oktober karena mereka berpikir bahwa Israel di dalam garis hijau itu diduduki. Yang dimaksud pendudukan itu bukan, kamu tahu, bukan Yudea dan Samaria dan Gaza, yang tentu saja sebenarnya tidak diduduki. Dan tentu saja kemunafikan tentang, kamu tahu, sejak 7 Oktober. Dan tentu saja Netanyahu juga memikul sebagian tanggung jawab karena itu terjadi saat dia berkuasa. Tapi bukan berarti siapapun di pihak oposisi ingin melakukan sesuatu yang berbeda sebelum 7 Oktober. Itu benar. Saya tidak ingat ada siapapun, kecuali mungkin Lieberman pada beberapa kesempatan. Kecuali saat dia benar-benar bisa melakukan sesuatu. Kecuali saat dia benar-benar ada di pemerintahan dan mungkin bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Saya tidak ingat ada orang yang benar-benar berkata, tunggu sebentar, mari kita tidak hanya menghentikan, Anda tahu, semacam mensubsidi mereka, mari kita kembali masuk dan mengusir Hamas dari Gaza. Tidak ada yang mendukung itu. Jadi ada banyak kemunafikan di sana. Tapi mari kita beralih, seperti yang Anda katakan, ke pertanyaan tentang Haaretz itu sendiri. Sebagai catatan demi keterbukaan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Saya tahu Anda menulis untuk Haaretz dalam waktu yang lama. Saya menulis untuk edisi bahasa Inggrisnya selama beberapa tahun. Tapi untuk penonton kita, mengapa Haaretz penting di Israel maupun bagi pers internasional? Dan bagaimana Haaretz telah berubah dalam beberapa tahun terakhir?
Ya, jadi saya perlu menambahkan catatan lain, yang juga saya cantumkan dalam tulisan saya untuk JNS tentang Haaretz, yaitu bahwa saya diberhentikan dari Haaretz karena menentang kebijakan editorial mereka. Dan saya bisa membicarakan hal itu nanti jika memang menarik. Tapi hal yang lebih menarik adalah Haaretz adalah sebuah media progresif dan tujuannya adalah membongkar negara Yahudi. Itulah misi mereka. Dan pada malam sebelum pembantaian, editor Haaretz merasa cukup percaya diri untuk berhenti bermain-main. Petak umpet dan langsung mengatakannya terus terang. Dan berkata, sudah saatnya menghapus kata Yahudi dari frasa negara demokratis Yahudi yang menggambarkan karakter nasional negara Israel. Dan pertanyaan yang saya ajukan adalah, kenapa sekarang? Anda sudah melakukan ini selama 30 tahun. Dan itu dimulai, seperti halnya hal-hal seperti ini, dari penyelidikan akademis yang katanya tidak memihak. Tapi sebenarnya, mereka sebenarnya tidak pernah netral. Apa yang disebut pasca Zionis, kedengarannya seperti sudah lewat, Anda tahu. Seolah-olah Zionisme sekarang hanyalah peninggalan masa lalu, dan kita bisa menelitinya seolah-olah itu telah berkembang menjadi sesuatu yang baru. Tidak seperti itu. Ini adalah ideologi anti-Zionis, karena mereka adalah murid-murid Edward Said. Dan jika Anda belajar studi pasca kolonial dimanapun di dunia, Anda tidak bisa membela Zionisme dalam disiplin ilmu tersebut tanpa menentang dasar-dasar disiplin itu sendiri. Jadi mereka membawa ke Israel, tren akademis ini dibawa ke Israel. Dan Haaretz sejak tahun 90-an masa-masa Oslo memberikan ruang utama bagi sejarawan, sosiolog, dan antropolog pasca Zionis, jurusan sastra, dan lainnya. Mereka benar-benar memberi kaum intelektual Israel asupan pemikiran Edward Said dan murid-muridnya setiap hari, tanpa henti. Dan ini mengajarkan bahwa Israel tidak sah, bahwa Zionisme adalah kolonialisme, bahwa kitalah pelaku penindasan, dan bahwa orang-orang Palestina adalah korban asli dari gerakan kolonisasi Eropa ini. Yang mana mencoba untuk melakukan pembersihan etnis terhadap mereka, mengusir mereka dari tanah mereka. Itulah pandangan yang diberikan kepada para pembaca Haaretz setiap hari, terus-menerus. Dan mereka membungkusnya agar tidak terlalu menejutkan audiens mereka. Mereka membungkusnya dalam bentuk kritik terhadap pendudukan, sambil terus menyiratkan atau bahkan sering mengatakan bahwa pendudukan adalah kelanjutan dari Zionisme dan inti dari Zionisme. Dan sehingga Israel pada dasarnya adalah proyek apartheid. Dan itu sudah terjadi, dan itu dimulai dengan suplemen sastra dan buku. Dan itu kamu tahu, itu seperti infus. Termasuk kamu tahu seorang penyair bernama Yitzhak Laor yang menulis omong-omong di tempat lain. Tapi dia adalah penulis puisi luar biasa tentang bagaimana kita menggunakan darah pemuda Palestina dalam roti matzah kita. Kamu tahu, itu seperti fitnah darah yang paling vulgar, kasar, jorok, dan menjijikkan. Dan inilah orang yang menjadi kritikus buku utama mereka untuk edisi akhir pekan, Yitzhak Laor. Dia juga menulis sebuah artikel untuk, saya rasa itu ditolak oleh London Review of Books karena terlalu ekstrim. Nama seorang anak Palestina pada setiap peluru IDF. Jadi inilah orang-orang yang meninjau buku untuk surat khabar terkemuka. Dan itu meresap. Dan saya telah menyaksikannya sejak lama karena saya menulis sebuah buku pada tahun 97 yang menentang baik Zionisme. Dan inilah orang-orang yang saya lawan, orang-orang yang menulis di Haaretz. Dan begitulah saya bertemu mereka. Saya masih muda, saya sedang membuat acara TV anak-anak saat itu. Dan saya juga menulis cerita pendek dan hal-hal lainnya. Tapi saya semakin marah melihat bagaimana mereka mencoba merongrong Zionisme. Dan ketika saya menulis buku itu, orang-orang berkata kepada saya, kenapa ini penting? Ini hanyalah sesuatu yang terjadi di pinggiran departemen akademik. Tidak ada yang peduli. Tapi ide itu penting. Dan apa yang dimulai di dunia akademis, lalu diterjemahkan dan dipopulerkan di surat kabar elit, kemudian menjadi dasar bagi para penulis opini. Lalu Anda bisa melihat apa yang terjadi secara bertahap. Jadi,
Tapi kenapa Aluf Ben tiba-tiba mengakui apa yang selama ini mereka sangkal dengan tidak jujur? Dan hipotesis saya adalah bahwa ini terjadi setelah kekalahan reformasi peradilan. Karena reformasi peradilan berusaha membatasi kekuasaan pengadilan, yang di Israel lebih kuat daripada pengadilan manapun di negara demokrasi manapun. Secara teknis, Yonatan, Israel bukanlah sebuah demokrasi. Ini adalah juristokrasi. Karena kamu tahu, saya berasal dari pemikiran politik, filsafat politik, ilmu politik. Kedaulatan didefinisikan sebagai otoritas tertinggi dalam suatu negara. Dan sejak mereka membatalkan amandemen konstitusi atau apa yang kita miliki sebagai amandemen konstitusi, mereka pada dasarnya menempatkan diri mereka di atas keputusan apapun yang dapat dibuat oleh dua cabang pemerintahan lainnya. Jadi 15 hakim yang tidak dipilih memegang kedaulatan di negara Israel. Dan Aluf Ben, ini hanya tebakan saya, dia tidak mengatakannya, tapi tebakan saya, dia tahu bahwa gagasan untuk membongkar negara Yahudi tidak akan mendapatkan mayoritas suara dari pemilih Israel. Tapi dia merasakan ada peluang jika pengambilan keputusan dipindahkan dari politik elektoral ke yudikatif. Maka peradilan progresif yang gila seperti yang kita miliki bisa memaksakan hal ini. Mereka bisa membatalkan undang-undang dasar yang mendefinisikan Israel sebagai negara Yahudi. Jadi mereka merasakan ada peluang. Namun bagaimana mungkin Aluf Ben tahu bahwa warga Palestina yang sangat dihargai akan membantai orang Yahudi 2,5 minggu kemudian? Dan setelah itu, seperti yang bisa Anda bayangkan, menjadi sulit untuk berargumen bahwa kita tidak membutuhkan negara Yahudi. Ya. Anda tahu, izinkan saya sekali lagi. Maksud saya, institusi itu tentu saja telah menjadi dan memang merupakan suara progresif utama dalam jurnalisme Israel. Namun, dulu tidak selalu seperti ini. Anda tahu, nyaris menjadi publikasi anti-Zionis. Bagaimana bisa sampai berkembang ke arah seperti itu? Apakah itu hanya karena pergantian personel, ataukah itu merupakan akibat dari perubahan dalam sektor masyarakat Israel tersebut? Saya rasa ini adalah kasus di mana satu orang sangat menentukan, dan orang itu adalah Amos Shoken. Ketika Amos Shoken mengambil alih dari ayahnya, dia menjadi penerbit surat kabar itu. Dia semakin mendorong editor-editor Zionis ke pinggiran dan memilih editor-editor yang sesuai dengan keinginannya. Penyair yang saya sebutkan, yang menulis tentang pemuda Palestina, darah di roti matzah kita, Itzhak Laor, dilindungi oleh penerbit sedemikian rupa, sehingga ketika terjadi skandal besar pelecehan seksual di sekitarnya, surat kabar itu tetap melindunginya. Dan mereka hanya mematikan kolom komentar pada tulisannya agar tidak menghadapi kemarahan para pembacanya. Jadi Amos Shoken pada dasarnya secara bertahap menggeser haluan surat kabar itu ke arah tersebut. Dan kemudian hal itu merembes dari bagian budaya dan buku ke halaman opini. Dan mereka melindungi bintang lainnya. Kamu tahu, mereka punya Gideon Levy. Dan Gideon Levy adalah seorang penyebar fitnah darah. Dan cara kerjanya adalah memperlakukan apapun. Pertama-tama, Gideon Levy sendiri, dia mendapatkan banyak penghargaan atas jurnalisme luar biasanya dari para antisemit di seluruh dunia. Tapi orang ini tidak bisa berbahasa Arab. Jadi dia telah meliput wilayah-wilayah tersebut. Dia adalah koresponden yang bertanggung jawab meliput populasi Arab di Yudea dan Samaria. Dan dia mengandalkan terjemahan selama 4 dekade terakhir dia memegang posisi ini. Dan saya dulu sering berdebat dengannya di suatu panel yang tayang di saluran, waktu itu saluran 10. Dan dulu saya suka menggoda dia dan berkata, "Kamu tahu tidak masalahnya, Gideon? Penerjemahmu sudah membodohi kamu selama 3 dekade." Tapi itu bukan hanya lelucon, karena saya tidak tahu apakah dia percaya dengan ceritanya sendiri, tapi cerita yang saya sebutkan dalam tulisan itu disebut prosedur keledai. Benar. Dan menurut cerita itu, dia mengatakan bahwa polisi perbatasan IDF mengikat orang Arab di kaki mereka ke seekor keledai, lalu membuat keledai itu berlari kencang sampai orang Palestina malang itu mati.
Dan dia mengatakan ini adalah sebuah prosedur dan dia mendasarkannya pada satu kejadian. Dan tampaknya semua orang yang memeriksa fakta itu tidak bisa menemukan apapun yang membuktikan bahwa hal itu benar-benar dilakukan. Bahkan keluarganya ingin semuanya ditutupi karena saya tidak akan membuat pendengar dan penonton Anda tidak nyaman dengan menjelaskan bagaimana pria ini bisa terlibat dengan seekor keledai. Saya hanya akan mengatakan bahwa keluarganya tidak ingin informasi itu tersebar. Jadi ketika ini Diperdebatkan, gunakan imajinasi Anda, para penonton. Tepat sekali. Haaretz tidak meminta maaf atas berita itu. Itu menjadi berita utama di majalah mereka. Beritanya tersebar di seluruh media dunia. Dan mereka tidak pernah menariknya kembali. Bahkan setelah terbukti, itu adalah kebohongan. Jadi jika Anda berpikir bahwa Haaretz adalah organisasi berita, Anda salah. Ini adalah organisasi propaganda progresif. Dan saya akan mengatakan sesuatu lagi tentang itu. Karena Anda tahu, selalu ada diskusi tentang kanan dan kiri. Ya, media memang bias di kedua sisi. Tentu saja, memang bias di kedua sisi. Tapi pihak kiri telah memberikan dirinya sendiri izin untuk berbohong. Dan izin itu berasal dari agenda postmodern di dunia akademis. Karena jika Anda menggabungkan skeptisisme epistemologis radikal yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya fakta, dengan absolutisme moral yang mengatakan bahwa Anda tahu persis siapa pihak yang benar dalam argumen, maka yang Anda miliki adalah dunia di mana hanya ada narasi, tidak ada kebenaran. Dan kemudian Anda hanya merangkai narasi yang mempromosikan tujuan yang Anda yakini benar. Dan begitulah para jurnalis, Anda tahu, tidak selalu memahami teorinya. Tapi mereka mendapatkan pesan dari organisasi mereka bahwa peran mereka adalah membimbing pembaca ke kesimpulan yang benar. Bukan untuk memberi informasi kepada pembaca agar pembaca bisa sampai pada kesimpulannya sendiri. Aktivisme, bukan jurnalisme. Tepat sekali. Jadi ini adalah aktivisme, bukan jurnalisme. Tentu saja, sangat mungkin untuk menjadi kritikus terhadap pemerintahan Netanyahu. Untuk mempercayai, Anda tahu, pola pikir yang mengarah pada perjanjian Oslo, berbagai upaya untuk menukar tanah demi perdamaian dengan pihak Palestina, yang sedang coba dihidupkan kembali oleh beberapa politisi Amerika. Meskipun sebenarnya tidak banyak, seperti yang Anda tunjukkan, sangat sedikit dukungan untuk itu di dalam Israel, karena alasan yang jelas. Dan melakukan semua itu tanpa mengadopsi fitnah darah antisemitik seperti itu. Tapi kenapa, Anda tahu, kenapa beberapa pihak di kiri, juga di luar negeri, telah menghapus perbedaan itu dan melewati batas menjadi penentangan terhadap Zionisme dan terhadap keberadaan Israel sebagai negara Yahudi. Dan saya kira secara khusus, ketika Anda berbicara tentang Anda tahu, inti pembaca Haaretz, Anda tahu, yakni Anda tahu orang-orang yang tinggal di Tel Aviv Utara, atau Anda tahu, kalangan lama dalam masyarakat Israel yang menganggap dirinya sendiri, jika tidak ada orang lain yang melakukannya, telah membangun negara dan melakukan begitu banyak hal selama perang-perang awal untuk bertahan hidup. Bagaimana kelompok itu mengadopsi etos para antisemit internasional kontemporer? Ya, saya pikir sebagian penjelasannya terletak pada apa yang kita bahas di awal percakapan ini, yaitu bahwa obat ironi untuk anti-antisemitisme adalah anti-antisemitisme. Jika Anda membenarkan argumen para antisemit, tampaknya itu menghilangkan bagian irasional dan menakutkan dari hal tersebut. Tapi Anda tahu, kita sekarang hidup di dunia moral yang bengkok, di mana gagasan tentang benar dan salah, gagasan tentang kejahatan dan kebajikan telah digantikan oleh dikotomi antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Inilah yang mereka ambil dari Marxisme dan menggesernya ke Marxisme budaya. Dan jika Anda lemah, Anda berada di pihak yang benar. Dan jika Anda kuat, maka Anda berada di pihak yang salah. Dan inilah bagaimana menjadi korban dianggap sebagai sebuah kebajikan. Jadi ketika Anda mengembangkan pandangan dunia seperti ini, hasilnya adalah yang lemah mendapatkan pengecualian mutlak dari kewajiban moral apapun. Dan oleh karena itu, jika mereka memperkosa putri Anda, itu adalah kesalahan Anda. Disinilah Barat dengan postmodernisme dan studi pasca kolonial serta feminisme gender dan semua yang lainnya.
Paradigma kekuasaan atau dikotomi antara yang lemah dan yang kuat telah mengalami cacat dalam sistem imunitasnya. Dan cacat ini tidak hanya terjadi di Gaza. Ini juga terjadi di Eropa, di mana kalian memaafkan geng pemerkosa, di mana kalian memaafkan kekerasan terhadap kaum gay, karena pihak lain yang dianggap suci tidak pernah dianggap bertanggung jawab atas apapun. Dan apapun yang mereka lakukan adalah salah kita. Apapun yang mereka lakukan, mereka adalah korban kolonialisme. Dan disinilah Barat menjadi manja dan terobsesi dengan hati nuraninya sendiri. Dan cara untuk membersihkan hati nurani Anda sendiri adalah dengan menyalahkan diri sendiri. Dan ini memiliki keanehan tersendiri, karena jika Anda melihat Jerman misalnya, di mana hal ini paling jelas, mengapa orang Jerman, khususnya kaum kiri Jerman, begitu ngotot menggambarkan Israel sebagai Nazi baru? Karena pikirkan logikanya, itu membebaskan mereka dari rasa bersalah sebagai Nazi. Dan jika orang Yahudi itu jahat, mungkin dulu kami tidak seburuk itu. Mungkin apa yang kami lakukan, Anda tahu, ada pembenarannya. Dan ketika Anda kehilangan sistem nilai serta konsep Anda tentang baik dan jahat, dan Anda menjadi kecanduan menyiksa diri sendiri sebagai bentuk pemurnian moral, Anda kehilangan moralitas. Itulah yang saya pelajari dari ayah saya yang dulu sering berkata, Tuhan, waspadalah terhadap orang-orang yang sok berbuat baik. Karena pamer moral adalah kebalikan dari bermoral. Dan Anda melihat ini di mana-mana. Karena Anda tahu, Yahudi Amerika sekarang sedang menghadapi bahaya nyata. Dan sekitar 10 tahun yang lalu, Institut Riset Media Timur Tengah mengumpulkan portofolio intelijen sumber terbuka dari YouTube tentang para imam di Amerika Utara yang berkhotbah dengan antisemitisme yang sangat ekstrim. Dan mereka mendatangi kelompok-kelompok Yahudi. Dan satu persatu, terutama yang di kiri, menolak membahas masalah ini karena kenapa? Karena mereka takut dituduh Islamofobik. Jadi, citra moral Anda menjadi lebih penting daripada menjalankan tugas moral Anda, yaitu tanggung jawab Anda terhadap komunitas Anda sendiri. Jika Anda seorang rabi, tugas Anda bukanlah mencari dukungan dari kaum elit progresif. Tugas Anda adalah melindungi jemaat Anda sendiri. Dan jika Anda tidak melakukan itu karena Anda takut dituduh Islamofobik, dan Anda tahu Islamofobia sebagai istilah, itu sebenarnya bukan sebuah fobia. Itu adalah cara untuk mencegah segala bentuk kritik terhadap Muslim manapun. Jadi ketika orang mengatakan kepada saya bahwa ini tentang memperhatikan antisemitisme dari dunia Muslim. Tepat sekali, tepat sekali. Jadi saya sering berdebat karena kamu ingat masa-masa ketika ini disebut sebagai political correctness, bukan wokeness atau apapun istilahnya sekarang. Namanya saja yang berubah. Jadi orang-orang dulu sering bertanya kepada saya, apa masalahmu dengan political correctness? Kenapa tidak bersikap baik kepada orang lain? Kenapa kamu tidak ingin mencegah orang kulit hitam, perempuan atau gay dihina? Dan saya bilang, itu bukan inti permasalahannya. Itu hanya permukaan dari gunung es. Gunung es yang sebenarnya adalah jika seseorang termasuk dalam kelompok yang disucikan, kamu tidak boleh mengkritik mereka bahkan ketika mereka melakukan kejahatan. Itulah masalah dengan antisemitisme. Jadi jika kamu melihat Chair, Ikhwanul Muslimin, Maragun, front propaganda yang sangat disukai Obama, apa yang mereka lakukan adalah dengan kedok sebagai organisasi hak asasi manusia atau organisasi hak sipil. Dalam tradisi hak sipil Amerika, yang mereka promosikan adalah larangan berbicara bagi siapapun yang menunjukkan rasisme dari kelompok Islamis radikal, anti-Semit. Dan seperti yang Anda tahu, salah satu komentator Amerika favorit saya adalah Andrew McCarthy dari McCarthy Report. Dan dia adalah seorang jaksa di selatan. Benar, yang menulis untuk National Review. Disitulah kebanyakan orang mengenalnya. Ya, benar. Dan disitulah podcastnya berada. Namanya McCarthy Report. Dan itu sangat bagus. Dia bersama Rich Lowry. Sangat mencerahkan. Dan dia berkata, dan dia pernah mengatakan, Islamofobia itu bukan sebuah fobia. Itu adalah istilah yang diciptakan oleh Ikhwanul Muslimin untuk mencegah kritik terhadap supremasi syariah. Itulah tujuannya.
Jadi, kau tahu, aku ini orang Israel, Jonathan. Aku tidak bisa menahannya. Dan bukan tugasku untuk bersikap sopan. Aku pikir kita harus dengan lantang mengecam orang-orang ini. Dan ketika mereka berkata, kamu Islamofobia karena mengkritik para jihadis, cukup anggukan kepala dan katakan, baiklah, sekarang tolong jawab pertanyaannya. Kamu tidak akan bisa mengintimidasi aku dengan hal seperti ini. Dan ya Dan, kamu tahu, di dunia ide kamu bisa saja berpihak pada Edward Said dan kemudian kamu tidak bisa mengkritik dunia ketiga atau siapapun yang bukan dari Barat. Atau kamu bisa berpihak pada Benjamin Netanyahu dan dengan jelas mengatakan ini bukan benturan peradaban. Ini adalah benturan antara peradaban dan kebiadaban. Hamas bukanlah sistem nilai alternatif. Mereka punya pandangan sendiri tentang apa itu nilai, tapi mereka adalah orang-orang biadab, dan nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebiadaban. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kamu tahu. Seperti yang dikatakan temanku Dan Schiffman, kamu tidak bisa menerima relativisme budaya. Ketika salah satu orang yang kamu undang makan malam adalah seorang kanibal. Karena saat itu kamu ingin tahu apakah dia menganggap kamu sebagai tamu atau sebagai menu. Dan jika kamu tidak bisa membedakan antara barbarisme dan peradaban, maka kamu akan kalah dalam perjuangan melawan para barbar. Dan apakah kamu ingin orang-orang yang memperkosa gadis-gadis sampai mati dan menganggap itu adalah tindakan moral selama gadis-gadis itu Yahudi? Jika kamu ingin menyebut itu sebagai budaya alternatif, maka kamu juga akan kehilangan budaya sendiri di rumah. Itu benar sekali. Mari kita kembali ke Haaretz sebentar. Ya, topik favorit saya. Seperti yang kamu tahu. Ya, baiklah. Haaretz mengklaim dirinya sebagai New York Times-nya Israel. Tentu saja, New York Times sekarang tidak lagi seperti New York Times 50 atau 60 tahun yang lalu ketika benar-benar menjadi surat kabar arus utama yang benar-benar menjadi rujukan utama. Seperti yang dikatakan oleh Andrew Cleven, mantan surat kabar New York Times. Benar. Sekarang, Anda tahu, pembacanya 95% adalah kaum kiri liberal. Itu adalah publikasi khusus, meskipun jelas. Yang keduanya, Anda tahu, berpengaruh dan cukup menguntungkan karena itu adalah ceruk yang sangat menguntungkan di Amerika Serikat. Tapi terlepas dari apapun yang kita pikirkan tentang Haaretz, dan Anda tahu, intinya adalah bagaimana kebanyakan orang Israel bereaksi terhadapnya. Kesan saya adalah bahwa, Anda tahu, banyak pengaruhnya berasal dari fakta bahwa pers asing membaca edisi bahasa Inggrisnya. Tapi apa yang kebanyakan orang Israel pikirkan tentang orang-orang seperti Gideon Levy atau peliputan dari Amir Has? Anda tahu, yang merupakan koresponden mereka di Gaza, propagandis Gaza mereka, sekedar menyebut dua contoh menonjol dari staf mereka. Menurut Anda, apakah kebanyakan orang Israel saat ini menganggap sudut pandang itu sah atau bahkan layak diperdebatkan? Kebanyakan orang Israel menganggap ini menjijikkan, tetapi mereka memiliki audiens yang terkungkung yang bisa mereka pertahankan dengan mengisolasi mereka dari sumber berita lain. Jadi jika Anda membaca Haaretz atau jika Anda membaca, Anda tahu ini, jika Anda membaca Ronen Bergman di New York Times, maka Anda akan berpikir bahwa masalah di Israel adalah kekerasan oleh para pemukim. Dan saya menulis sebuah artikel untuk tablet berjudul Mitos Kekerasan Pemukim berdasarkan laporan dari gerakan Regavim yang menunjukkan bahwa 90% itu angka, bukan metafora. 90% dari database kekerasan pemukim milik PBB sebenarnya bukan kekerasan pemukim, di mana mereka menghitung sebuah. Anda tahu, jika seseorang menembak seorang teroris di tengah-tengah serangan teroris, dan orang itu adalah seorang pemukim, maka itu dianggap sebagai kekerasan pemukim. Jadi mereka itu konyol. Tapi kekerasan di Yudea dan Samaria itu sebagian besarnya justru berupa terorisme Palestina. Dan mereka meremehkan hal itu dan menekankan kekerasan pemukim untuk mempertahankan sentimen anti-Israel progresif di kalangan pembaca mereka sendiri. Dan kita baru saja melihat ini terjadi akhir pekan lalu dengan Rokana sebelumnya. Tapi saya melihat laporan pertama dan jelas itu setidaknya dilebih-lebihkan. Ketika dia ditodong senjata oleh IDF, itu konyol. Mungkin dia hanya dicegah masuk ke suatu area karena alasan tertentu. Tapi kenyataannya, mereka sudah merilis rekaman dari ponsel mereka sendiri yang menunjukkan tidak ada siapapun yang ditodong senjata.
Ya, jadi mereka punya, dan kamu tahu kita di Pers Israel seharusnya lebih waspada. Karena sebagian besar orang Israel tidak sadar bagaimana mesin propaganda ini bekerja dan kepada siapa mereka bergantung. Kamu tahu, New York Times menerbitkan sebuah artikel tentang IDF yang melatih anjing untuk memperkosa warga Palestina. Maksudnya, setiap orang Israel tahu bahwa ini jelas menggelikan dari sudut manapun. Tapi New York Times ini bersumber dari pendukung Hamas. Dan kamu tahu, Hamas tidak pernah berbohong, seperti yang kita tahu. Kenapa mereka harus berbohong? Jadi tidak ada yang bahkan melakukan kerja jurnalistik paling dasar sekalipun. Kamu tahu, saya menulis sebuah artikel untuk tablet berjudul Pemerkosaan Penjara Viral yang Tidak Pernah Terjadi, yang saya tulis sendiri. Dan ada jurnalis lain yang lakukan kerja luar biasa soal itu, Ayala Hasson. Saya rasa kami berdua adalah yang paling banyak memberikan perhatian pada dugaan pemerkosaan di Sde Taiman, di mana mereka mengatakan bahawa penjaga penjara memperkosa seorang Palestin. Dan kamu tahu, Jika Anda bisa jelaskan sedikit lebih banyak kepada penonton kami yang mungkin belum mengikuti ini secara dekat. saya senang bahwa beberapa dari mereka belum terpengaruh oleh cerita yang menjijikkan ini. Tapi cerita ini muncul karena jaksa IDF Israel menyalahkan penjaga penjara di pusat penahanan yang dituduh melakukan sodomi dengan sebuah benda terhadap seorang tahanan Palestina. Dan Anda tahu, jika Anda bukan pembaca Haaretz, Anda langsung paham bahwa ini adalah cerita palsu. Ini bukan sesuatu yang mungkin dilakukan oleh tentara IDF secara berkelompok dimanapun. Maksud saya yakin ada beberapa orang yang melewati batas. Saya yakin ada kekerasan, tapi sekelompok orang memperkosa seorang warga Palestina di dalam area penahanan di balik perisai. Artinya, jika Anda orang Israel, jika Anda berpikiran sehat, ada yang salah dengan cerita ini. Jadi ceritanya salah. Pemerkosaan itu tidak pernah terjadi. Tahanan Palestina itu tidak mengeluh tentang pemerkosaan sampai setelah para tentara ditahan, sampai setelah dia ditawari sesuatu. Kami merekam, dia berkata, apa yang akan saya dapatkan jika saya mengeluh? Dan dia juga kebetulan dipulangkan ke Gaza sebelum persidangan. Jadi seseorang melakukan penyelidikan tentang hal itu dan melihat laporan medisnya. Dan kau tahu, hal yang paling mengerikan, Jonathan, adalah penuntut militer tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki bukti untuk tuduhan pemerkosaan ketika mereka menangkap para tentara itu dan memberi bocoran kepada pers bahwa ini adalah kejahatan seksual. Dan aku tidak bisa menyalahkan mereka yang berpikir seperti itu. Beberapa di antara para petinggi IDF yang dipengaruhi Oslo berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menghentikan perang, yang bagi mereka mungkin didorong oleh pemahaman mereka tentang idealisme, bahwa mereka harus menghentikan perang yang mengerikan ini. Karena ada undang-undang di Amerika Serikat, Undang-Undang Lee, yang menyatakan bahwa jika ada bukti yang kredibel, bukan bukti pasti, bukti yang kredibel tentang kejahatan seksual, maka Anda bisa menghentikan bantuan ke negara tersebut. Jadi ini seharusnya dihitung atau seharusnya sudah dianggap oleh siapapun yang mengarangnya sebagai bukti yang kredibel, meskipun belum merupakan bukti pasti. Jadi menyalahkan para tentara sepertinya sudah cukup. Jadi saya tidak yakin dengan teori ini, dan ini bisa saja terdengar seperti teori konspirasi bagi sebagian orang. Saya tidak yakin, tapi tetap saja harus ada penjelasan kenapa IDF menyalahkan para tentara atas sesuatu yang mereka tahu tidak mungkin terjadi. Dan maksud saya dengan tidak mungkin terjadi adalah kita punya laporan medisnya. Dan jenis luka yang dialami tentara itu tidak mungkin terjadi di tengah-tengah perkelahian apapun. Karena lukanya terlalu kecil dan terlalu bersih. Dan dugaan saya, berdasarkan semua laporan yang saya lihat, adalah dia mencoba menyelundupkan sepotong logam tajam ke bagian tubuh yang sangat pribadi. Dan begitulah luka itu terjadi. Dan di sini saya tidak akan membebani pendengar Anda dengan informasi medis yang tidak menyenangkan. Tapi apa yang kita ketahui dari laporan medis tidak konsisten dengan tuduhan pemerkosaan.
Dan para penyelidik sudah memiliki laporan medis sebelum mereka menangkap para tentara itu. Ya, itu mengejutkan dan sangat disayangkan, tapi itu juga sesuatu yang, kamu tahu, ada unsur politiknya juga. Itu berperan dalam mendiskreditkan kritik terhadap reformasi yudisial dan juga beberapa kritik terhadap Netanyahu. Tapi izinkan saya kembali ke sesuatu yang sudah Anda sebutkan, yaitu reaksi terhadap peristiwa 7 Oktober. Orang akan berpikir bahwa Anda tahu apa yang terjadi pada 7 Oktober, meskipun orang juga akan berpikir demikian. Hal-hal seperti Intifada kedua, Anda tahu apa yang terjadi setelah penarikan dari Gaza akan sedikit mendiskreditkan beberapa. Anda tahu omong kosong yang kita dengar dari sayap kiri Israel tentang apa yang akan terjadi jika Anda tahu orang Israel Anda tahu memberdayakan orang Palestina. Orang akan berpikir bahwa sekarang ide-ide seperti itu benar-benar sudah tidak dipercaya lagi. Itulah sebabnya satu-satunya orang yang benar-benar membicarakan dua negara selain orang-orang di sayap kiri paling ekstrim di Israel hanyalah kaum liberal Amerika. Bagaimana Haaretz menyesuaikan liputan dan opininya agar sesuai dengan dunia pasca 7 Oktober? Hal pertama yang mereka lakukan adalah, saya akan bilang, sesederhana antisemitisme di mana-mana. Itu menyalahkan Israel. Itu dia. Dan Anda tahu, kita mendengar Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, langsung berkata, ya, itu tidak terjadi begitu saja. Ada konteksnya. Kita tahu konteksnya. Ini tidak dimulai dari sini. Dan Haaretz editorial pertama pada 8 Oktober karena 7 Oktober adalah hari Sabtu. Tidak ada edisi pada hari itu. Dan edisi hari Minggu, keesokan harinya, dimulai dengan editorial yang mengatakan bahwa ada satu orang yang harus disalahkan atas peristiwa 7 Oktober dan orang itu adalah Benjamin Netanyahu. Kenapa? Karena dia telah menjalankan kebijakan yang membuat rakyat Palestina kehilangan haknya dan dia membawa mereka ke jalan buntu hingga mereka kehilangan harapan. Dan semua hal lainnya. Tapi satu orang yang harus disalahkan bukanlah Yitzhak Rabin, bukan juga siapapun dari Hamas. Dan jika Anda melihat halaman editorial, seluruh halaman editorial tidak ada yang menyalahkan Hamas. Dan Meyer Isaacson, saya rasa itu tanggal 9 atau 10, dia menulis sebuah artikel yang mengatakan bahwa yang paling absen di halaman kami adalah Hamas. Di mana Hamas? Semua orang menyalahkan pihak kanan. Karena itulah cara mereka menyelamatkan pandangan dunia mereka dari apa yang dengan tepat mereka anggap sebagai bahaya. Itu mungkin mengakhiri pihak kiri di Israel. Dan pada dasarnya, mereka secara bertahap menyesuaikan nada bicara mereka. Tapi sejak saat itu, kekerasan pemukim menjadi sorotan utama. Menyalahkan orang Yahudi menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan perjuangan demi negara Palestina dari kebiadaban orang Palestina itu sendiri. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pemilu ini. Ada banyak partai kiri yang berpura-pura menjadi kanan. Dan mereka, blok kiri, mungkin masih bisa memenangkan pemilu. Tapi pihak kiri tidak akan pulih, karena Israel tidak akan mendukung negara Palestina lagi. Dan kau tahu, orang-orang yang dianggap buruk di Israel ternyata selama ini benar. Kaum kiri, dan saya tahu kaum kiri secara pribadi, saya berasal dari lingkaran ini, telah berbicara terutama tentang Mizrahim, Yahudi yang berasal dari negara-negara Islam dan Asia. Mereka telah mengatakan mereka itu primitif. Kau tahu, mereka membenci orang Arab karena mereka rasis. Dan orang-orang ini datang dari negara-negara Arab dan mereka berkata, tidak, kalian tidak mengerti orang Arab. Kalian di Barat memang tidak mengerti. Kami hidup di antara mereka. Kami tahu bahwa ini akan berakhir buruk. Dan memang begitu. Saya adalah pendukung Oslo. Dan saya yakin, seperti kebanyakan orang kiri lainnya, bahwa ketika Palestina memiliki negara mereka sendiri, maka mereka akan diterima oleh keluarga bangsa-bangsa, dan kemudian mereka akan merangkul kami, dan kami akan merangkul mereka dalam perdamaian. Dan ada sesuatu di kalangan kiri yang tidak punya rasa hormat terhadap pihak lain yang terus mereka kagumi. Mereka, kelompok Obama, bisa mendengarkan para mullah Iran mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan Amerika. Dan mereka akan berkata, tidak, itu bukan maksud mereka sebenarnya.
Mereka hanya korban. Dan ini adalah pandangan yang merendahkan, di mana kamu sama sekali tidak menganggap serius orang-orang yang kamu lindungi. Ya, mereka tidak mengakui bahwa mereka punya kehendak sendiri. Ya, Tepat sekali. Jadi semuanya terserah kita. Dan kemudian, itu adalah pandangan yang sangat menghibur, karena semuanya bisa diperbaiki. Tapi sudah saatnya kita menganggap serius orang-orang ini. Mereka serius. Dan Iran, jika mereka memiliki bom, mereka akan menggunakannya. Karena jika Anda melihat etosnya, ya, kita menyebutnya pengebom bunuh diri Syiah. Karena dalam Syiah, mati syahid melalui bunuh diri sangat dihormati. Dan jika Anda melihat bahwa ini adalah budaya yang mengagumi pengebom bunuh diri, mengapa mereka tidak mengagumi hal yang sama dalam skala nasional? Mengapa jika mereka percaya bahwa akhir zaman akan datang? Ketika ada pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan, antara Syiah dan seluruh umat manusia, di mana mereka akan menang? Mengapa mereka tidak menggunakan senjata kiamat jika mereka memilikinya? Setidaknya, Jonathan, kita harus mempertimbangkan bahwa mereka benar-benar serius ketika mereka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah menghapus Israel dari muka bumi. Jika itu adalah tujuan utama Anda dan Anda memiliki senjata nuklir, mengapa Anda tidak menggunakannya? Jadi apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan perang terhadap Iran sangat penting bagi kelangsungan hidup Israel dan juga untuk perdamaian dunia. Karena jika JCPOA, Kesepakatan Nuklir Obama, memiliki klausul sunset yang berakhir pada akhir tahun 2030, dan setelah itu, mereka bisa memiliki bom dengan jaminan dari Dewan Keamanan. mereka akan dijamin mendapatkan senjata. Tepat sekali, cegah mereka mendapatkannya. Dan jika mereka melakukannya, menurutmu apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan tetangga mereka? Apa yang akan dilakukan Arab Saudi dengan semua uangnya jika tidak memperoleh senjata penangkal yang serupa? Jadi jika mereka mendapatkan bom itu, seluruh Timur Tengah akan menjadi kawasan bersenjata nuklir. Dan kemudian, Anda tahu ada cukup banyak fanatik di wilayah ini yang membuat hal ini berbahaya bagi keseimbangan seluruh planet. Ya, sekarang Anda mencatat dalam tulisan JNS Anda yang kami terbitkan bahwa beberapa kaum liberal Amerika telah berhenti mengikuti jejak Harris. Anda menyebutkan bahwa Jeffrey Goldberg, editor The Atlantic, Anda tahu, tidak mempercayai mereka, yang cukup luar biasa karena dia biasanya cukup mudah percaya. Tapi banyak media internasional masih dianggap sebagai suara yang berwibawa, meskipun sekarang lebih sering dikutip oleh orang-orang seperti Candace Owens dan juga, Anda tahu, neo-Nazi lainnya. Tapi Anda tahu, apakah seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, bahwa sesuatu yang dulu dianggap pinggiran 30 tahun lalu, sekarang menjadi arus utama? Apakah ini akan terus berjalan di jalur itu, bahwa pendapat seperti itu masih akan dianggap sebagai opini arus utama oleh para liberal elit yang masih merasa mereka menguasai Israel? Apakah itu jalannya? Atau akankah ada pertanggungjawaban? Saya tidak tahu karena pertanyaannya adalah, apakah Barat masih mau berjuang? Dan jika tidak mau berjuang, maksud saya, Amerika baru saja menjalankan perang mewah dengan 13 korban jiwa. Jadi ini tidak seperti Israel yang bersedia mempertaruhkan nyawa dan ratusan tentaranya tewas. Jika Barat tidak mau berjuang, maka para elitnya akan mencari-cari alasan untuk itu. Dan menurut saya, dasar dari semua argumen ini adalah gagasan konyol bahwa kekuatan sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Itu adalah semacam dogma bagi kaum progresif. Dan jika kekuatan tidak menyelesaikan masalah, maka Israel adalah masalah besar. Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan beberapa masalah kita adalah dengan menggunakan kekuatan. Dan satu-satunya cara Anda bisa bertahan hidup di negara kecil dengan tetangga yang bermusuhan, yang menjadikan misi mereka untuk menghapus Anda dari muka bumi. Maka satu-satunya cara Anda bisa bertahan hidup adalah dengan menciptakan daya tangkal. Dan daya tangkal diciptakan dengan menunjukkan kesediaan Anda untuk menggunakan kekuatan. Jadi saya rasa menjadi gangguan bagi pandangan dunia progresif globalis yang berpikir bahwa tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan.
Jelas, Hamas, Iran, ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan. Karena setiap upaya untuk menenangkan, untuk menuruti Iran atau Hamas itu sia-sia. Iran memang seperti ini. Jika Anda melihat bahkan cara mereka menyebut diri mereka sendiri, mereka adalah kekuatan revolusioner. Dan kekuatan revolusioner adalah kekuatan yang berusaha untuk menggulingkan tatanan internasional di mana mereka berada. Jadi konsesi apapun dalam tatanan internasional itu tidak akan pernah cukup. Ini seperti Anda tahu Hitler di tahun 30-an. Para lawan Hitler sebelum mereka menjadi musuhnya berpikir bahwa dia hanya membuat tuntutan berdasarkan gagasan penentuan nasib sendiri karena dia hanya meminta untuk mencaplok wilayah ketika ada mayoritas Jerman di sana. Jadi beginilah cara mereka menanggapi setiap langkah. Anschluss, Rhineland, Sudetenland, di mana-mana. Di mana ada bisa dibilang ada mayoritas Jerman atau pluralitas Jerman, maka itu bisa dibenarkan berdasarkan aturan tatanan internasional ini. Tapi kemudian Hitler bergerak untuk mengambil alih Cekoslowakia, di mana orang Jerman berada di wilayah-wilayah yang jelas bukan mayoritas. Dan inilah saat para Chamberlain di dunia mulai sadar bahwa Hitler tidak bertujuan untuk menuntut konsesi dalam aturan tatanan internasional. Dia berusaha untuk menggulingkan tatanan itu. Dan omong-omong, Iran persis seperti itu. Ada juga ideologi Nazi dalam beberapa hal lainnya. Itu menjadikan antisemitisme terhadap orang Yahudi sebagai pokok utama keyakinannya, kekerasan, dan segala hal lainnya. Tapi jika Anda melihatnya secara objektif dari sudut pandang ilmu politik, maka yang ada adalah sebuah negara revolusioner di tengah tatanan regional. Dan apa yang telah dilakukan jika Anda mempelajari isinya, itu bukan berusaha menuntut kompensasi atas kerusakan. Negara itu berusaha melemahkan kedaulatan semua negara di sekitarnya dengan menciptakan proksi yang lebih kuat daripada pemerintah. Seperti yang kita lihat di Lebanon. Jadi ini adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan. Dan ketika orang Yahudi melindungi diri mereka sendiri dan menggunakan kekuatan, dan dengan melakukan itu menentang kepercayaan liberal, maka reaksinya adalah antisemitisme. Karena bagian-bagian barat yang telah mengalami kemerosotan moral tidak bisa menerima gagasan bahwa terkadang kamu harus menggunakan kekuatan. Dan kami adalah bukti hidup bahwa hal ini benar. Ya, saya rasa itu sudah jelas. Sekarang, Anda sudah tahu, sudah menyampaikan bahwa Haaretz telah memainkan peran besar dalam menyebarkan fitnah keji tentang Israel, seperti tuduhan genosida dan apartheid. Saya rasa pertanyaannya, dan saya sendiri bahkan tidak yakin dari kontak saya di sana, adalah begini. Apakah para penerbit, editor, dan reporter yang bekerja di sana memahami kerusakan yang ditimbulkan? Bukan hanya kepada Netanyahu, kepada Israel yang tidak mereka sukai, tetapi juga dalam mempromosikan antisemitisme yang ditujukan kepada mereka. Maksud saya, mereka bisa merasakannya jika mereka pergi ke luar negeri, atau bisa merasakannya jika mereka memikirkan apa yang terjadi pada 7 Oktober. Bagaimana dinamika itu berjalan? Mereka membayangkan sesuatu yang lain. Mereka membayangkan bahwa kritik terhadap Israel itu benar dan tugas mereka adalah membuat Israel melepaskan etnosentrisme, militerisme, dan kekerasannya. Dan mereka benar-benar percaya bahwa motivasi untuk mengkritik Zionisme itu memang tulus, bahwa Israel benar-benar melakukan kejahatan. Kalau Anda lihat, ini sungguh tidak masuk akal. Pertama-tama, fitnah genosida itu konyol, yang juga mereka promosikan, meskipun tidak sepenuhnya dengan sepenuh hati, karena jelas itu tidak benar. Tapi jika Anda melihat rasio kematian warga sipil dibandingkan dengan kematian kombatan, maka rasio ini adalah yang terendah di antara semua medan perang perkotaan modern. Selalu begitu. Jadi Israel melakukan upaya yang unik untuk tidak melukai warga sipil. Sementara Hamas mendorong warga sipil ke garis tembak dan menyembunyikan para pejuangnya. Para terorisnya di belakang warga sipil untuk menciptakan kerusakan ini bagi citra Israel. Dan itu dianggap sebagai genosida. Pernahkah Anda mendengar tentang genosida di mana penduduk dievakuasi ke zona aman untuk mencegah mereka terluka?
di mana IDF justru memberikan bantuan kemanusiaan kepada musuh. Itu konyol. Ketika Amerika Serikat dan koalisinya bergerak tegas melawan ISIS, rasio antara kombatan dan korban sipil di beberapa daerah seperti Mosul atau Raqqa adalah antara 7 hingga 9 warga sipil untuk setiap satu kombatan. Dan mereka meratakan seluruh kota hingga hancur. Kami, yang merupakan tentara paling berhati-hati dalam sejarah peperangan agar tidak menimbulkan kerusakan kolateral dan tidak melukai warga sipil yang bukan kombatan, justru dituduh melakukan genosida. Dan orang-orang yang sama rela menutup mata terhadap rezim pembunuh di Teheran yang membantai rakyatnya sendiri. Itu bukan kriteria moral. Ini adalah standar ganda, standar yang diterapkan terhadap Yahudi dan hanya Yahudi saja. Ya, saya rasa izinkan saya melangkah lebih jauh lagi. Pertanyaan saya adalah, apakah penerbit Haaretz, Anda tahu, dan editornya serta semua orang di sana, apakah mereka percaya, seperti yang dikatakan Peter Beinart, dia bilang dia percaya pada negara binasional? Bahwa Anda tahu bahwa Israel tidak perlu menjadi negara Yahudi, bahwa orang Yahudi bisa, Anda tahu, tidak memiliki kedaulatan dan tetap bisa bertahan di tanah Israel. Anda tahu, itulah yang, Anda tahu, ini seperti lelucon lama Woody Allen tentang singa dan domba yang berbaring berdampingan dan Anda tahu, dombanya tidak akan bisa tidur nyenyak. Apakah mereka benar-benar percaya itu? Beberapa dari mereka jelas percaya. Yang lain berpikir mereka akan pergi begitu saja setelah mereka membuat orang Yahudi berhenti dari etnosentrisme mereka atau apalah. Beberapa percaya pada negara tanpa nasionalisme, seperti demokrasi murni. Mereka menyebutnya negara untuk semua warganya, yang mana itu konyol karena kita memang sudah negara untuk semua warganya. Orang Arab, warga negara Israel, memiliki hak suara. Mereka bisa mencalonkan diri untuk jabatan publik. Mereka memiliki semua hak yang lain. Jadi, salah satu gagasan adalah solusi satu negara dengan hak yang setara untuk semua orang. Dan negara bersikap netral terhadap identitas. Itu salah satu opsi. Dan yang lainnya adalah negara binasional, seperti mungkin Belgia, di mana kedua populasi memiliki hak kolektif atau hak nasional, tetapi mereka membaginya secara setara. Jadi ini adalah perluasan dari solusi dua negara ke dalam Israel itu sendiri. Dan apakah mereka percaya ini adalah solusi yang layak atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang percaya pada yang mana. Beberapa dari mereka dengan jelas mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme. Itulah keputusan PBB yang memalukan yang kemudian dicabut oleh Majelis Umum. Awalnya, saya pikir itu pada bulan Desember atau November tahun 1975 ketika mereka menyatakan Zionisme sebagai rasis, yang berarti bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri kecuali orang Yahudi. Dan inilah mengapa kami mengatakan bahwa anti-Zionisme adalah antisemitisme. Kecuali jika Anda menolak gagasan negara bangsa dimanapun. Jika Anda berpikir bahwa tidak ada satupun bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri, itu tidak masalah. Tapi jika Anda berpikir bahwa Palestina berhak dan sebagian orang Yahudi tidak, maka Anda antisemit. Jika semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, kecuali orang Yahudi, maka itu adalah antisemitisme. Bukan menurut pandangan saya yang keras, tetapi menurut Amos Oz, rasul sayap kiri di Israel, yang mengatakan hal itu. Jika Anda mengecualikan orang Yahudi dari hak untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti Anda anti-Zionis, itu berarti Anda adalah seorang antisemit. Ya, saya pikir itu adalah kebenaran yang sangat penting untuk diulang. Menurut saya, itu benar tanpa bisa dibantah. Gadi, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami hari ini. Bisakah Anda memberitahu pendengar dan penonton kami bagaimana mereka bisa mengikuti karya Anda? Ya, kami punya podcast, Mike Duran dan saya, Israel Update dari tablet, begitu kami menyebutnya. Jadi, jika Anda mencari Mike Duran dan Gadi Taub, Anda mungkin akan menemukannya. Saya kadang-kadang menulis untuk beberapa publikasi. Saya senang menulis untuk JNS.
Dan jika Anda penutur bahasa Ibrani, saya punya satu saluran penuh podcast dalam bahasa Ibrani yang disebut Gatekeepers from Eretz Israel. Dan saya bangga mengatakan bahwa saya melakukan wawancara pertama yang diberikan oleh Benyamin Netanyahu sejak awal perang. Itu terjadi pada 25 Maret. Saya mendapat waktu 1 jam 10 menit. Itu masih tersedia di saluran Israel Update kami dalam bahasa Ibrani dengan subtitle bahasa Inggris jika Anda tertarik. Itu luar biasa. Dan saya merekomendasikan para pembaca kami untuk mengikuti Anda dan mendengarkan podcast-podcast tersebut. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada audiens kami. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa Anda dengarkan dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Baik Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut, maupun menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di kanal YouTube JNS, mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan kepada kami di thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini, serta pendapat Anda tentang acara tersebut. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.